Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang atau selamat sore. Pada saat kalian menonton video pembelajaran kali ini, video ini adalah lanjutan dari seri video sebelumnya. Setelah video sebelumnya kalian mempelajari bagaimana cara menginput transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Di contoh yang berbeda video ini kita akan menginput beberapa transaksi yang dilakukan oleh PT Hill Electronic. Nah, atas transaksi tersebut itu akan mempengaruhi, misalnya ada pembayaran hutang yang dimiliki oleh PT Hill Electronic, terus ada penerimaan kas atas penjualan barang dagangan yang dimiliki oleh PT Hill Electronic, ataupun kita menginput beberapa transaksi yang baru baik atas penjualan atau pembelian persediaan. Oke, di sini kalian bisa lihat beberapa transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2021 pada toko Hill Electronic. Di sini ada transaksi mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Nah, nanti kita akan bagi dalam beberapa bagian ya, untuk penginputan transaksi ini. Misalnya di video ini akan kita input transaksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 terlebih dahulu. Nanti tanggal 8 sampai tanggal 10 kita bahas di video selanjutnya. Oke, kita akan fokus di transaksi tanggal 1 seperti menginput transaksi atas pembayaran hutang kepada PT Sony International dengan keterangan dibayar, artinya secara keseluruhan transaksi utang yang dimiliki toko Hill Electronic kepada PT Sony itu dibayar lunas. Terus tanggal 2 ada keterangan dijual 1 unit televisi kepada Ketut Wirta seharga 1.200.000 secara tunai. Di sini juga tanggal 3 dilakukan penjualan 1 unit televisi seharga 1.150.000 dan 1 unit kulkas harga 950.000 kepada Sujana dibayar tunai 1 juta rupiah. Sisanya kredit ya, artinya penjualan ini dilakukan oleh Sujana nanti dibayarkan kemudian. Terus tanggal 4 Arman membayar hutangnya, artinya seluruh hutang yang dimiliki Arman dibayar secara tunai dan lunas. Terus ada pembayarannya secara lunas ya, bukan tunai. Di sini juga tanggal 5 dijual 5 unit VCD kepada Toko Surya 550.000 secara kredit. Terus ada tanggal 5 hutang kepada PT Nasional dibayar tunai. Terus ada transaksi tanggal 6 Wanda membayar hutangnya. Terus tanggal 7 ada keterangan transaksi ditarik uang dari rekening BCA senilai 10 juta rupiah. Oke, kita masuk kepada transaksi pertama ya. Hutang kepada PT Sony International dibayar. Sebelumnya kita lihat dulu berapa sisa utangnya yang dimiliki toko Hill Electronic ini kepada PT Sony International. Kalau sini saldo utangnya adalah 10 juta. Maka kita masuk kepada menu penerimaan dan pembayaran. Terus kita lakukan kita pilih buat pembayaran baru karena untuk membayar hutang kepada PT Sony International. Tanggal 1 ya, 1 Januari 2021. Ini kita referensinya otomatis saja terlebih dahulu dibayarkan dari. Nah, di sini bisa kita pilih apakah dari Bank BCA atau kas besar atau kas kecil. Nah, di sini di atas sebelumnya di soal sudah diberikan keterangan bahwa Oke, di sini ada keterangan bahwa
Eh, Kebijakan mengenai pembelian dan penjualan adalah setiap setiap transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan bila melibatkan kas selalu melalui rekening kas di tangan atas. Artinya kita pilih nanti rekening kas di tangan ya, bukan melalui rekening kas bank. Oke, kita pilih di sini. Sebelumnya kita input adanya kas di tangan itu sebesar 40 juta. Di keterangan kas di tangan 40 juta. Nah, pada saat di awal kita pilih adalah kas besar. Oke, diterima oleh siapa? Pemasok dari ini ya, pemasok dari PT Hill Electronic. Pemasoknya siapa? Kita pilih PT Sony International. Nah, sini keterangan bisa kita copy paste saja. Kita pilih hutang PT Sony International, karena nggak ada ini kita pilih di sini kan dibayar, pembayaran hutang berarti pelunasan ya, karena tidak ada keterangan berapa nilai yang dibayarkan kepada PT Sony International. Ketika keterangannya seperti ini, maka dianggap sebagai pelunasan pembayaran hutang kepada supplier yang dimiliki oleh toko Hill Electronic. Di awal dimiliki keterangan pembayaran hutang itu senilai 10 juta, sesuai dengan sisa hutang yang dimiliki toko Hill Electronic kepada suppliernya, khususnya kepada PT Sony International. Oke, setelah dilakukan penginputan secara menyeluruh, kita pilih buat. Kita bisa cek di sini bagian penerimaan dan pembayaran. Nah, yang dipengaruhi adalah kas besar. Nah, kita bisa lihat akun kas. Nah, sebelumnya di keterangan bahwa kas besar itu dimiliki senilai 40 juta. Nah, setelah dilakukan pembayaran hutang 10 juta, maka tersisa 30 juta rupiah. Bisa kita lihat juga bagian ringkasan terkait dengan hutang yang dimiliki. Kita bisa lihat di sini PT Sony International menjadi 0 ya. Kita bisa klik lagi. Nah, di awal sudah kita input entry atau penyesuaian atas hutang ya di neraca awal untuk toko Hill Electronic tanggal 1 Januari 2021, dan pada tanggal 1 Januari 2021 juga dilakukan pelunasan utang. Oke, selanjutnya kita masuk kepada transaksi kedua, yaitu dijual 1 unit televisi kepada Ketut Wirta seharga 1.200.000 secara tunai. Nah, kita bisa masuk ke pelanggan. Nah, di sini tidak ada nama Ketut Wirta ya. Yang ada Agus, Arman, Dharma, Maman, Tina, Wanda, dan Wendy. Artinya ini adalah daftar pelanggan baru yang dimiliki oleh toko Hill Electronic. Kita import daftar pelanggan barunya, pelanggan yang baru yaitu Ketut Wirta, dan kode customer. Oke, di sini bagian kode kita isi kode pelanggan terkait dengan Ketut Wirta. Nah, di daftar pelanggan yang terakhir kodenya adalah 07. Maka untuk Ketut Wirta kita isi kode 08. Untuk tanda pengenal di sini keterangan tidak ada, kita abaikan saja. Kita perbaharui. Oke, di sini ada Ketut Wirta ya. Nah, untuk menginput penjualan bisa kita lakukan melalui daftar faktur penjualan, atau bisa langsung saja ke bagian penerimaan atau pembayaran. Nah, misalnya kita manfaatkan bagian penerimaan dan pembayaran. Nah, untuk faktur penjualan bisa kalian lihat di video sebelumnya ya, bagaimana cara menginput faktur penjualan. Oke, di sini karena keterangannya secara tunai, maka penjualannya secara langsung ya. Kita buat saja tanda terima baru.
Tuh referensi kita otomatis saja. Untuk tanggal kita masuk ke tanggal 2 Januari. Di sini secara tunai seperti keterangan di atas, ketika ada transaksi penjualan atau pembelian, akun rekening yang dipengaruhi adalah akun rekening kas di tangan. Maka kita pilih kas besar, terus dipilih dari pelanggan. Nah, pelanggan tadi sudah kita isi, itu Ketut Wirta. Nah, keterangannya kita bisa copy paste saja ya. Kalau kalian bisa menyesuaikan, bisa saja misalnya penjualan 1 unit televisi secara tunai, bisa saja. Nah, yang dipengaruhi apa? Televisi. Sini ini masuk kepada akun televisi. Debitnya masuk ke akun kas di tangan, itu kas besar. Kreditnya penjualan televisi. Sini keterangan bisa diisi seperti yang di atas, atau bisa juga dikosongkan. Misalnya saya pilih dikosongkan. Nah, di sini kuantitasnya sesuai keterangan soal 1 unit televisi dengan harga 1.200.000. Oke, pembelian secara tunai. Terus kita pilih buat. Baik, transaksi atas penerimaan kas dan penjualan kepada Ketut Wirta sudah selesai kita input. Nah, bisa kalian lihat di bagian daftar penginputan penerima dan pembayaran seperti ini ya. Nah, kalau kalian bisa lihat juga di bagian stok, sini di bagian penjualan ya, televisi 1.200.000. Terus harga pokok televisi juga akan masuk 1 juta rupiah secara otomatis, mengurangi. Maka kalau bisa dilihat ada keuntungan ya, selisih keuntungan 200.000 dari pendapatan, terus dikurangi dengan HPP dari televisi tersebut. Nah, di sini bagian persediaan juga akan berkurang untuk televisi. 1 juta. Selanjutnya kita masuk pada transaksi yang ketiga. Sini tanggal 3 ada transaksi dijual 1 unit televisi seharga 1.150.000 dan 1 unit kulkas harga 950.000 kepada Sujana. Dibayar tunai 1 juta, sisanya kredit. Baik, yang pertama kita lakukan adalah menginput daftar pelanggan. Apakah pelanggan Sujana ini sudah ada sebelumnya atau tidak ada? Kita bisa lihat di sini. Nama Sujana belum ada. Nah, transaksi terakhir pelanggan adalah K08. Nah, untuk mengefisienkan, misalnya kalau ketika kalian tidak mengingat berapa sih kode pelanggan yang terakhir, bisa kalian pilih tampilkan, misalnya kode akun terakhir ya. Terus bisa kalian pilih duplikasi. Nah, di sini kan kodenya akan otomatis ya, akan muncul di kode terakhir. Nah, di sini bisa kalian ubah menjadi 09. Terus kalian ubah juga namanya, yaitu Sujana. Nah, tanda pengenal bisnis dan alamat pengiriman juga di keterangan soal tidak ada. Langsung saja kita pilih buat. Oke, maka di daftar pelanggan atas nama Sujana sudah ada 09. Nah, di sini juga ada keterangan pembeliannya secara kredit ya, ada sisanya kredit. Nah, kita bisa manfaatkan langsung bagian penerimaan dan pembayaran, bisa juga kita menginput melalui faktur penjualan. Setelah transaksi tanggal 2 tadi, saya langsung masuk bagian penerimaan dan pembayaran. Yang tanggal 3 kita coba manfaatkan fitur faktur penjualan. Nah, ini cara yang kedua ya. Tanggal 3 Januari, terus tanggal jatuh tempo ini tidak ada ya, tanggal misalnya 1 bulan lah, di 3 Februari. Nomor faktur bisa kita ikuti saja. Terus daftar pelanggan itu Sujana.
alamat penagihan tidak ada. Nah, di sini kita bisa tulis penjualan 1 unit televisi dan 1 unit kulkas. Oke, jenis barang yang dipengaruhi pertama televisi, terus di sini kulkas. Nanti secara otomatis akan mempengaruhi akun penjualan televisi dan penjualan kulkas. Oke, 1 unit 1.150.000. Terus 1 unit kulkas juga dijual dengan harga 950.000. Oke, maka total penjualan 2.100.000. Kita pilih buat. Nah, di sini bagian menu faktur penjualan kita bisa masuk. Di sini kan ada keterangan pembayaran. Ini bisa dianggap pembayaran DP ya, 1 juta rupiah atas pembelian dilakukan oleh Sujana, 1 unit televisi dan 1 unit kulkas. Nah, ketika di bagian faktur penjualan kita memilih faktur penjualan atas Sujana, di sini bisa kita langsung input pembayarannya. Nah, di sini kita tinggal klik buat tanda terima baru. Nah, tanda terima barunya kan sesuai dengan keterangan soal pembelian dilakukan pada tanggal 3 dan ada pembayaran tunai 1 juta rupiah, sisanya kredit. Maka penerimaan kas ini di tanggal 3 Januari juga. Terus nomor referensi kita share otomatis sesuai dengan keterangan soal di perusahaan dagang toko elektronik. Seluruh transaksi penerima dan pembayaran akan mempengaruhi rekening kas di tangan. Kita pilih kas besar. Ini secara otomatis dia muncul diterima dari Sujana. Oke, di sini kita bisa copy paste saja misalnya. Di sini juga akan secara otomatis dipengaruhi piutang dagang, terus Sujana, daftar pelanggan, faktur pembelian juga sekian. Nah, berapa sih total penerimaannya? Total penjualnya kan 2.100.000. Ternyata pembayaran tunai di awal hanya dibayarkan 1 juta rupiah. Setelah selesai kita pilih buat. Oke, seperti ini ya. Di transaksi penerimaan dan pembayaran juga akan muncul Sujana ini. Pembayaran yang dilakukan, penerimaan kas yang diterima oleh toko elektronik. Selanjutnya kita masuk transaksi tanggal 4, yaitu Arman membayar hutangnya. Nah, hutang Arman berapa sih? Kita bisa lihat di bagian pelanggan. Terus hutang Arman yaitu 2 juta rupiah. Nah, Sujana sisa hutangnya itu 1.100.000 ya. Transaksi tanggal 3. Kita perlu masuk ke bagian penerimaan dan pembayaran. Terus pilih tanda terima baru. Nah, keterangan tanggal sesuai dengan soal yaitu tanggal 4 ya. 4 Januari. Kita pilih Arman. Nah, ini kita tinggal copy paste saja untuk keterangannya. Maka yang akan dipengaruhi adalah piutang dagang. Piutang dagang dari Arman. Di sini untuk faktur penjualan tidak ada ya, karena ini merupakan neraca saldo awal di bulan Januari 2021. Sisa hutang Arman tadi 2 juta rupiah. Kita pilih buat. Oke, transaksi penerimaan atas pembayaran hutang Arman sudah dilakukan. Kita bisa lihat di daftar pelanggan bagian Arman itu piutang dagangnya menjadi 0 ya, kosong.
Selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 5, yaitu dijual 5 unit VCD kepada toko Surya secara kredit. Maka kita buat daftar pelanggan baru. Kita manfaatkan fitur duplikasi ya, sesuai dengan transaksi terakhir atau daftar pelanggan terakhir yang kita input, yaitu Sujana. Kita pilih tampilkan, terus kita pilih duplikasi agar nomornya ini kita bisa tahu ya, misal kita lupa, kita tidak perlu lagi keluar ke bagian pelanggan. Kita ubah K010. Nah, kita ubah juga namanya menjadi Toko Surya. Ya, kalaupun tidak ada keterangan yang lain, kita tinggal abaikan buat. Selanjutnya kita masuk ke faktur penjualan. Kita buat faktur penjualan. Ini agak memudahkan kita pada saat melakukan penginputan penerimaan ya, pembayaran hutang yang dilakukan oleh Toko Surya. Untuk jatuh tempo kita anggap 1 bulan, jadi tanggal 5 Februari. Nomor faktur otomatis, pelanggan kita pilih Toko Surya. Keterangan bisa kita copy paste saja. Jenis barang yang dibeli apa? VCD player. Jumlah yang dibeli yaitu 5 unit. Nah, harga satuan itu 550.000. Oke, transaksi tanggal 5 sampai di sini saja karena keterangannya penjualan secara kredit. Selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 5, hutang kepada PT Nasional dibayar tunai. Oke, kita lihat di bagian pemasok berapa sisa utang toko elektronik kepada PT Nasional. Nah, di sini 12 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke bagian penerima dan pembayaran. Kita pilih tanda pembayaran ya. Kita ubah pembayaran. Transaksi dilakukan pada saat tanggal 5 Januari. Referensi kita otomatis dibayarkan dari kas besar kena tunai. Terus kita pilih pemasok PT Nasional. Nah, keterangan kita bisa copy paste saja dari contoh soal hutang kepada PT Nasional dibayar tunai. Terus akun kreditnya kita pilih hutang dagang, akun debitnya ya, hutang dagang PT Nasional. Nomor faktur penjualan tidak ada karena ini merupakan saldo awal di 1 Januari 2021. Sisa utangnya 12 juta rupiah. Pilih buat. Oke, transaksi tanggal 5 selesai. Telah selesai dibuat. Selanjutnya kita masuk kepada transaksi tanggal 6. Wanda membayar hutangnya. Nah, kita lihat di bagian pelanggan berapa sih sisa utang dari Wanda. Wanda memiliki hutang 1 juta rupiah. Oke, kita input bagian penerima dan pembayaran, tanda terima baru, transaksi tanggal 6 ya, 6 Januari. Pelanggan pilih Wanda, terus keterangan bisa kita copy paste lagi. Kredit yang dipengaruhi adalah hutang dagang. Piutang ya. Kreditnya piutang dagang, pelanggan Wanda. 1 juta rupiah ya, sisa utangnya. Kita pilih buat. Nah, Wanda ini bisa kita lihat sisa utangnya di sini ya.
Wanda 1 juta rupiah ataupun dari pelanggan tadi yang sebelumnya kita cek. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 7, ditarik uang dari rekening di BCA senilai 10 juta rupiah. Nah, maka yang akan dipengaruhi adalah akun kas di rekening BCA dan akun modal, karena ditarik uang dari kas bank ya. Di sini juga tidak ada keterangan apakah untuk pembelian atau pembayaran. Berarti ini termasuk dalam kategori private ya, dari toko hil elektronik. Bisa kita buat transaksinya. Kita pilih buat pembayaran baru. Nama referensi otomatis kita pilih tanggal 7 Januari. Dibayarkan dari Bank BCA. Nah, di sini diterima, ini tidak ada ya. Nah, untuk transaksi statusnya ini bisa tertunda, bisa juga transaksi sesuai. Kalau tertunda artinya ini belum secara berpindah ya uangnya, atau belum dilakukan penarikan pada hari itu juga. Misalnya tetap transaksi terjadi, tetapi pemindahan misalnya di buku rekening koran atau kas banknya itu pada saat dicek itu masih statusnya tertunda. Nah, misalnya kita anggap transaksinya telah sesuai dengan tanggal di 7 Januari 2021. Di sini keterangan diterima oleh bisa kita pilih atau bisa juga kita abaikan. Misalnya lainnya kita bisa pilih atau tulis pemilik ya. Pemilik dengan keterangan ditarik uang di BCA senilai 10 juta. Maka yang dipengaruhi adalah akun modal Made. Nah, pemiliknya sini adalah nama Made. Jadi kita tulis 10 juta. Kita pilih buat. Oke, transaksi tanggal 7 telah selesai dibuat. Kita bisa lihat di ringkasan terakhir transaksi penarikan modal Made itu akan dipengaruhi setelah sebelumnya diinput saldo awal untuk modal Made itu 200 juta. Terus di tanggal 7 dilakukan penarikan uang di rekening BCA senilai 10 juta. Maka sisa modal Made menjadi 190 juta rupiah. Baik, demikian penginputan transaksi 8 transaksi ya, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Untuk transaksi selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.